Tuhan, kami mendengar kesaksian yang luar biasa. Kami percaya melewati proses yang luar biasa bukan hal yang sangat menghancurkan hidup kami di masa yang akan datang. Justru lewat proses yang luar biasa, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Orang semakin melihat karya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, seperti halnya Erika sedang mengalami masa-masa tersulit. Ada banyak orang hari-hari ini juga mengalami banyak tantangan. Tapi lewat kesaksian ini kami mau berkata, kami tidak akan pernah jual iman kepercayaan kami. Sekalipun masalah itu mungkin belum beranjak, masalah itu makin bertambah di berbagai macam hal Tuhan. Tapi satu hal, iman kami tetap berkata bahwa kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan apapun atas kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya, ada sukacita. Ya, kalau saudara lihat kesaksian ini enggak perkara mudah. Orang sakit kanker 1 aja sudah teriak-teriak saudara ya. Apalagi kanker 7, itu rasanya sudah enggak tahu. Kalau bukan karena anugerah, enggak mungkin bisa sampai di Bali, sampai di mana-mana ya. Saya sebenarnya mau ajak dia juga pelayanan lanjut karena besok dari sini saya lanjut ke Manado ya, pelayanan di Manado juga. Kemarin malam saya hitung-hitung, pelayanan Manado itu singkat 3 hari saudara. Tapi 3 hari saya hitung, hari pertama 1, 2. Hari kedua 1, hari 1, 2, hari ketiga ada 3 saudara. Jadi saya bilang gini, aduh Tuhan, ternyata 3 hari maunya setengahnya kuliner gitu ya. Ternyata Tuhan padatkan waktu saya, tapi enggak apa-apa ya. Saya mau rencana aja, tapi saya takut karena fisiknya nanti saya takut capek ya. Saya bilang Erika, ayo Erika ikut ke Bali tapi bangun jam 3 bisa. Oh bisa Bu Eli, tenang. Saya juga takut saudara ya. Tapi lihat karya Tuhan itu memang luar biasa. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah hari ini saya akan berkhotbah pas ya temanya ya. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Orang kalau sudah menyalahkan keadaan pasti menyalahkan Tuhan. Itu jelas. Orang hari ini dilatih untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu yang benar. Kalau kita lihat keadaan seperti Erika, saya waktu dia kesaksian pertama kali di Surabaya, saya nangis saudara. Saya nangis gak berhenti. Kenapa? Apa yang dia alami persis yang saya alami. Ketika kita jatuh dalam berbagai pencobaan, Tuhan berkata berbahagia, tapi manusia berkata penghakiman. Apa yang dirasakan Erika sama persis, saya dihakimi di awal sampai saya sudah tidak mau pelayanan. Sampai gara-gara penghakiman dari seorang hamba Tuhan itu membuat saya hampir menutup PD Victory. Hamba Tuhan berkata, kamu gak layak untuk melayani Tuhan. Kamu mau melayani Yerusalem orang banyak. Sementara Yerusalemmu sendiri hari ini babak belur. Saudara lihat ya. Hari itu saya cuman berpikir penghakiman buat hidup saya yang katanya gak layak. Yang katanya harus introspeksi diri dan sebagainya. Di situ saya sempat merasa bahwa Tuhan, kalau saya tidak pelayanan, saya juga tidak jadi masalah. Tapi jujur pengalaman Erika sama dengan pengalaman saya. Waktu saya mau mengambil keputusan untuk mundur pelayanan, Tuhan datang dalam hidup saya. Tuhan memberikan gambaran yang jelas. Tuhan berkata, Eli, kamu seperti seorang janda yang memberi persembahan
bukan dari kelebihannya, tapi kamu memberi persembahan itu dari kekuranganmu. Sekalipun engkau hari ini ngalami yang namanya belum dipulihkan, belum menikmati berkat yang berlimpah, tapi engkau dalam kekurangan, engkau tetap memberikan seluruh hidupmu buat aku. Hari itu saya sadar dan Tuhan berkata, orang ikut Kristus jangan tunggu menuai hasil baru mau menabur hidupnya melayani Tuhan. Berapa banyak orang kalau disuruh kesaksian selalu berkata, Tuhan aku kaya dulu nanti aku pelayanan. Tuhan aku diberkati dulu nanti aku kesaksian. Kalau dalam keadaan bangkrut apa yang mau disaksikan? Dalam keadaan babak belur apa yang mau dikesaksikan? Jujur kita ikut Kristus itu hukumnya bukan menuai dulu baru menabur, tapi kita menabur di tengah kekurangan terlebih dahulu baru kita menuai apa yang terbaik dari Tuhan. Kalau kita nuntut Tuhan berkati kita baru kita mau menabur, semua orang dunia bisa. Orang dunia tunggu diberkati, tunggu diperkaya baru bisa berkata Tuhan itu baik. Apakah di tengah kekurangan, kelemahan saudara Tuhan itu tidak baik? Justru saya punya kesaksian sama waktu Erika nyaksikan persis yang saya katakan. Saya jatuh cinta sama Tuhan, saya dipanggil Tuhan, saya mengenal Tuhan dengan benar. Bukan saat saya diberkati, tapi pada saat saya mengalami lembah kekelaman, lembah penderitaan, lembah babak belur. Di situ tidak ada orang yang bisa tolong saya selain hanya Tuhan yang datang di dalam kasih-Nya. Semua menghakimi saya. Tapi hanya Tuhan yang bisa terima saya apa adanya. Dan saya bersyukur ketika saya dengar apa kata Tuhan di situ. Victory bisa berbuah banyak dan bercabang luar biasa. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya hari ini yuk kita mesti semangat ya. Ada beberapa orang yang bilang gini, Bu Gem, enggak usah lah Bu Gem tiap hari estet terus enggak usah, me time gitu ya. Sudah capek loh pelayanan, pulang dari pelayanan sampai kadang-kadang kan saudara tahu orang bilang gini, Bu kadang mukamu cantik kadang kepet ya, kepet kalau pulang langsung live gak sempat mandi, gimana muka enggak lecek saudara. Dari pagi pelayanan sampai di rumah 8:30 belum sempat mandi, belum sempat ganti baju, langsung ambil persiapan duduk langsung. Jujur, kenapa? Karena saya tahu waktu sudah semakin singkat. Saya enggak mau nyisakan sisa hidup saya memberi ampas buat Tuhan. Kalaupun masalah saya ditolong enggak ditolong itu urusannya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Tapi di sisa hidup saya hari-hari ini saya mau memberi investasi waktu saya bukan buat perkara-perkara di dunia, tapi kerajaan Allah dan kebenarannya itu yang akan saudara dan saya kejar. Amin. Nah kita lihat hari ini yuk baca dulu di Matius 14 ayat 27 kita baca. Matius 14 ayat 27. Hari ini enggak usah nyalain keadaan, enggak usah nyalain keuanganmu, enggak usah nyalain situasi ekonomi yang lagi goncang-ganjing. Kemarin saya ketemu dengan seorang pengurus di gereja ya. Saya tanya, gimana Natal tahun ini di gereja gitu ya. Terus dia bilang gini, aduh Bu Eli tahun ini kering kerontang. Hah maksudnya gimana? Saya tanya. Bu Eli tahu tahun lalu kalau sudah menjelang Natal itu ada loh yang kasih sumbangan nasi, sumbangan dekor, sumbangan untuk konsumsi, acara. Tahun ini Bu, ini sudah masuk November Bu, semuanya ndak ada yang sumbang Bu Eli. Benar-benar banyak orang yang tadinya donatur besar-besar juga lagi ngalami goncang-goncang semua. Semuanya tergoncang Bu Eli, donatur kita semuanya tergoncang. Saya cuma bilang gini, ayo
kita andalkan kerajaan Allah Tuhan Yesus. Kalau donatur yang kaya raya bisa tergoncang, kita punya sumber kerajaan Allah Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah tergoncang dengan apapun juga. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya kita ini tiap hari perlu bangun semangat. Nah, ayat ini yang bagus. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, waktu badai terjadi, pasti logikanya manusia pasti panik. Apalagi kalau ngalami kanker sudah 7 area, kalau hidup tidak lihat Tuhan, ngitungi kanker 7 belum plus penyakit yang namanya kencing manis, yang namanya darah tinggi. Saudara bisa bayangin, kalau kita cuman lihat yang namanya kenyataan masalah ini ditelan bulat-bulat, pasti cepat mati. Gak ada orang yang bisa bertahan. Hari ini kalau saya juga lihat masalah saya telan bulat-bulat. Saya tidak percaya bulat-bulat sama Tuhan. Habis sudah. Gak mungkin bisa khotbah, gak mungkin bisa pelayanan, yang ada pikiran ini sudah error, saudara. Sudah cuman hidup merenungi nasib, tapi lihat firman Tuhan berkata, tenanglah aku ini, janganlah apa saudara, takut. Hari ini apapun yang kita alami, kita belajar untuk tidak lagi melihat keadaan, mempersalahkan gara-gara suamiku aku bangkrut, gara-gara investasinya bodong aku bangkrut. Ibu-ibu hati-hati, tidak ada yang namanya di masa sukar ada investasi yang menawarkan jalan pintas cepat kaya. Saya lagi terima konseling beberapa orang yang ruginya bukan ratusan juta, 10 miliar. 2 hari berapa hari yang lalu 2,6 M. Beberapa hari yang lalu sudah di atas 10 M. Ada lagi yang 1 M, 3 miliar dan sebagainya. Saudara lihat ya, ini masa-masa yang sulit. Kalau Tuhan izinkan setiap saudara tidak bisa lari. Saudara mau lari di Amerika. Saya tadi dengar dari Amerika, dari Australia. Semua pada mengalami resesi besar-besaran. Saya pergi ke Bangkok berapa hari yang lalu pelayanan. Saya itu pergi ke mall yang biasanya rame tempatnya orang shopping karena di situ kesukaan ibu-ibu. Lawang barang murah saudara. Semua cuman serba cepek jeng. Bagus loh saudara. Cepek jeng nilai rupiah. Aduh di pasar itu. Biasanya kalau diajak ke situ itu desak-desakan apalagi hari Sabtu. Saya sampai bilang gini, loh kok sepi ya? Kok aneh? Padahal ini barang murah loh saudara, itu pun kena dampak. Terus saya pergi ke satu restoran yang terkenal. Biasanya kalau makan di situ antri saudara, apalagi Sabtu. Hari biasa aja antri, ini tempat bangkunya kosong. Kira-kira kalau saudara lihat keadaan dunia ini mengerikan enggak saudara? Sangat. Tapi sekali lagi nggak usah mempermasalahkan apapun keadaan hidup kita yang sedang terjadi. Jangan pernah melihat keadaan, tapi percayalah kita melihat 3 kata hari-hari ini jadi pegangan hidup kita. Kalau kita mulai lihat masalah, keadaan dan iblis berkata, hidupmu makin sukar. Hidupmu akan makin sulit. Hidupmu bakal seperti ini dan seperti ini. Saudara langsung berkata firman. Tenanglah, masih ada Tuhan, jangan takut. Dan saya rangkum 3 hal. Yuk, pertama, masalah bukan masalah jika kita, Pak Saudara, tidak mempermasalahkan. Bu Erika, kanker 7, kencing manis, darah tinggi. Sepanjang dia tidak mempermasalahkan, dia tetap punya mental, aku tetap sehat, tetap kuat, tenanglah hai jiwaku. Itu yang membuat dia bisa sampai ke Bali. Berapa banyak orang yang punya organ tubuh sempurna, tidak pernah mikir untuk melayani Tuhan.
Saudara jangan pikir melayani itu di mimbar, nyanyi, kesaksian enggak. Setiap hari kita itu melayani Tuhan dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan? Respon. Hidup kita ini loh, gimana hari-hari? Kalau kita kebiasaan suka marah dan kita hari ini mulai berubah untuk jadi lebih sabar, itu sudah melayani Tuhan. Jangan terlalu muluk-muluk melayani Tuhan itu yang dilihat sama Tuhan tuh kalau persembahannya bangun gereja ditulis donatur nomor 2 adalah Eli Kurniawati. Terus ditulis jumlah rupiahnya ada 10 digit. Wow. Mungkin waktu saudara masuk ke sini dan kau lihat nama Eli Kurniawati 10 digit. Kita semua pasti langsung kasak kusuk. Hebat ya. Ternyata uangnya banyak loh. 10 digit. Tapi apakah itu membuat Tuhan disenangkan? Dengan 10 digit saudara bisa curi hatinya Tuhan. Saya terlalu percaya 10 digit dengan yang 1 digit. Tapi hidupnya tiap hari berkenan di hadapan Tuhan. Maka yang 10 digit ini tidak akan ada artinya. Dan Tuhan tetap memperhitungkan persembahan yang terbesar adalah yang tetap 1 digit. Tapi hidup hormat dan takut akan Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya sekarang jangan berkecil hati. Hari ini masalah bukan masalah jika tidak usah dipermasalahkan. Apapun keadaan saudara mau hari ini susahnya seperti apapun, kita tetap hidup sampai hari ini hidup dalam anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan belaka. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya kolom yang pertama itu kolom tenanglah. Tidak usah mempermasalahkan masalah. Masalah bukan masalah jika kita tidak mempermasalahkan. Artinya Tuhan mau setiap kita jadi tenang. Jangan panik, tidak usah dipermasalahkan. Tuhan tidak punya uang, bayar gimana Tuhan? Tuhan besok ada angsuran jatuh tempo bayar gimana? Saudara banyak orang lupa, beberapa kali selalu saya bahas tentang ini. Orang berkata saya enggak punya uang rasanya mau mati rasanya Bu Eli. Hidup butuh uang. Saudara jangan ngomong hidup butuh uang terus. Saudara percaya hidup hari-hari ini bukan BU, tapi hidup tiap hari BT, butuh Tuhan, itu yang membuat hidup kita akan berjalan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Mana yang lebih besar kuasanya, uang atau Tuhan? Ibu-ibu, saya konseling hari ini saya bersyukur ketika saya beri rema ini banyak ibu-ibu yang semangat. Ada seorang ibu yang bilang gini, Bu, kalau ngalami masalah ya Bu, saya sudah bisa mengatasi suami saya, sudah tidak pulang, tidak apa-apa. Tapi ini Bu, sekarang tambah parah. Orangnya tidak pulang, uangnya ya tidak pulang Bu Eli. Mati Bu Eli. Loh. Ibu-ibu bilang gitu, lah gimana toh Bu? Ya waktu tahun-tahun lalu masih enak Bu. Orang tidak pulang, masih uangnya pulang Bu, masih bisa happy-happy. Saya masih bisa arisan, saya masih bisa shopping Bu Eli. Lah tahun ini Bu Eli, sungguhan Bu Eli, saya ngalami masa yang sulit. Orang tidak pulang, uangnya tidak pulang Bu Eli. Aduh Bu Eli, saya ini jujur, nah hati-hati ibu-ibu ya. Apa yang saudara ucapkan itu dibaca iblis. Ibu ini selalu berkata, saya kalau suruh milih masalah Bu Eli, antara suami dan uang, saya pilih suami Bu Eli. Asal jangan tidak punya uang, itu lebih menderita. Nah ini bahaya saudara. Orang hari-hari ini hanya lihat uang jadi Tuhannya. Mamon jadi Tuhannya, bukan Yesus jadi Tuhannya. Saya cuma bilang Bu, hari ini ibu uang tidak ada,
orang tidak pulang. Tapi ibu masih punya Tuhan. Ibu butuh uang, tidak bisa abrakadabra. Ibu butuh uang, hutan online baru ada. Hutang tetangga kanan kiri baru uang masuk. Tapi kalau ibu berkata mulai hari ini aku butuh Tuhan, maka Tuhan itu hadir di dalam setiap doa-doa ibu, setiap detik, setiap saat. Dan ibu tahu doa orang benar itu jauh lebih punya kuasa daripada apapun masalah ibu. Hari ini percayalah kehidupan kita semakin tidak tambah mudah. Makanya belajar kenal Tuhan dengan benar. Jangan hanya kenal Tuhan hanya sebatas ATM Sinterklas Satpam. Cuman butuh ATM-nya, butuh Satpam jagai saudara dan anak-anak dan bisnis saudara. Dan butuh Sinterklas yang sewaktu-waktu bisa menciptakan hadiah surprise sewaktu-waktu. Kalau itu jadi motivasi saudara, maka saudara adalah orang yang paling gagal. Hidupmu tidak akan lihat yang namanya jalan kemenangan. Yang kedua, masalah itu untuk dijalani, bukan disesali. Kenapa? Karena ketika kita mau menjalaninya, Tuhan bilang gini, enggak usah disesali. Sudah rugi ya tidak bisa kembali. Orang sudah berkata nasi sudah jadi bubur. Sudahlah, jalani bersama dengan aku. Ini aku. Jalani yang sudah jadi bubur, bubur itu pun tidak ada kata terlambat, engkau tetap bisa menikmati sekalipun sudah babak belur. Orang bilang berkata sulit, susah, mana mungkin, tapi masalah ndak usah disesali. Kebangkrutanmu ndak usah disesali, kehilangan pekerjaanmu ndak usah disesali, kehilangan asetmu ndak usah disesali, kehilangan orang-orang yang dicintai nggak usah disesali, karena Tuhan berkata gini, hartamu hilang masih ada aku hartamu. Kasih suamimu hilang masih ada kasihku. Kesehatanmu hilang masih ada kuasa bilur-bilurku. Makanya Tuhan berkata jangan lihat keadaan terus, tapi jalani lihat aku. Saudara, kalau kita menyesali keadaan, kira-kira saudara bisa lihat hari esok enggak? Yang ada kepingin mati. Saudara menyesali keadaan, lihat di sosmed orang flexing. Saya dulu saudara. Waktu saya lihat suami saya sudah tidak bisa gandeng saya lagi, tidak bisa mencintai saya buka Instagram. Saya buka sosmed, isinya orang berpelukan. Orang bergandengan tangan, orang tulis caption, thank you my husband, ceklik dapat berlian. Thank you my husband, sudah ajak aku jalan-jalan, berpelukanlah, cipika-cipiki. Jujur, waktu saya menyesali apa yang terjadi dengan rumah tangga saya, semuanya tidak membawa saya bangkit. Saya cuma lihat kegagalan saya, bodohnya saya, salah menikah. Saya cuma lihat betapa ruginya hidup saya gara-gara seorang wanita yang merusak rumah tangga saya. Saya merasa hidup saya paling termalang karena banyak di sosmed hidup semuanya bahagia. Yang ada saya menyesali hidup dan saya cuma berkata betapa malangnya nasibku Tuhan. Melo, nangis, tinggal dalam masalah, tapi waktu Tuhan berkata, tenanglah aku ini. Jangan pernah sesali apapun yang terjadi, justru di saat kelemahanmu lah ketika engkau berjalan bersama aku. Engkau bukan melihat masa depan yang suram, tapi engkau akan melihat masa depan yang penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya kita ini hari-hari ini peperangan itu bukan peperangan antara miskin bangkrut. Enggak loh saudara. Miskin bangkrut itu bukan takdirnya orang benar. Karena Tuhan tidak punya kehendak
untuk membuat saudara miskin bangkrut. Tapi Tuhan selalu berkehendak berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat Tuhan yang menjadikan saudara dan saya kaya, susah payah tidak menambahi. Allah kan mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaan. Jadi tidak ada yang namanya orang benar takdirnya bangkrut, krut. Tapi bangkrut untuk diberkati lebih. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya dulu pikir saya sebagai orang yang paling termalang. Tapi hari ini saya merasa bahwa saya adalah orang yang paling beruntung. Kenapa beruntungnya? Karena Tuhan bisa pilih orang seperti saya yang dalam keadaan berdarah-darah, terseok-seok. Saya berjalan majunya bukan gagah gini loh saudara, disayangi suami, hidup zona nyaman sama seperti Bu Erika. Saya berjalan maju, itu cucuran air mata. Mungkin yang saudara lihat hari ini cuma saya bisa ketawa-ketawa, tapi berapa banyak orang yang tahu setiap malam ketika saya berdoa. Tapi kan saya enggak mungkin menunjukkan di depan saudara, saya lagi susah ya, bete. Jangan tanya saya, jangan konseling saya apa-apa, enggak saudara. Walaupun saya capek, saya lagi ngalami tekanan besar kalau ada orang bilang, Bu mau konseling. Berapa jam berapapun kalau saya belum tidur, saya layani saudara. Saya tetap berikan dia kekuatan bangkit sementara saya dalam keadaan bonyok saudara. Babak belur berdarah-darah, saya menguatkan banyak orang yang lagi berdarah-darah. Kira-kira kalau saya nggak lihat Tuhan, jalani bersama Tuhan, menyesali hidup saya, bisa nggak saya bangun kekuatan? Nggak bisa. Yang ada saya pasti tutup PD Victory, saya tutup konseling, saya tutup waktu saya untuk khotbah. Saya lebih baik hari ini cari kesenangan dunia untuk membawa sukacita saya. Tapi Tuhan yang luar biasa yang nomor 3, masalah. Nah ini adalah masalah, sadarkan apa saudara? Langkah hidupmu. Ini kalau ditarik garisnya benar loh, masalah. Lihat ya, masalah itu bukan masalah karena masalah itu adalah masa di mana Allah sadarkan langkah-langkah hidup saudara dan saya. Makanya tetap tenang, aku ini jangan takut. Karena masalah itu bukan bencana, tapi masalah itu masa di mana Allah lagi menyadarkan saudara dan saya tentang langkah hidupmu. Zona nyaman, enak-enak. Kalau arahnya maut, saudara juga hari ini siapa yang lihat? Makanya gak usah iri dengan orang dunia, orang berdosa. Kok enak ya Bu Eli, orang buat hidup saya susah makin gemuk segar. Tanpa dia sadari langkah hidupnya menuju kemana saudara. Jauh lebih baik saudara dan saya hidup memang ikut Kristus, pikul salib, sangkal diri, jalan sempit, sesak, susah, majunya cucuran air mata, tapi langkah hidupmu lagi dituntun Tuhan menuju jalan kebenaran dan kehidupan selama-lamanya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita lihat satu persatu. Jadi hari ini jadikan remah. Tenang, masalah itu ngomong sama kanan kiri, gak usah mempermasalahkan masalah. Tenang aja. Tidak usah sesali, ya bangkrut, toko sepi, semua yang masa lalu tidak usah disesali. Tenang aja, jalani, masih ada Tuhan. Dan masalah itu baik kok, buat Tuhan lagi koreksi masa langkah hidupmu. Di mana Allah lagi membawa langkah hidupmu. Hari ini jangan pernah takut. Amin. Ketika kita hari ini tidak mempermasalahkan keadaan, maka kita pasti keluar lebih dari pemenang. Responmu pasti benar, enggak mungkin salah. Orang yang selalu lihat keadaan ini jadi penghalang, imanmu akan nanti tidak bertumbuh, responmu salah. Dan banyak orang yang lihat keadaan itu mendiskon Tuhan. Ketika orang melihat keadaan dan keadaan menjadi beban yang berat buat saudara, saudara pasti mendiskon waktunya Tuhan untuk berdoa, untuk baca firman, untuk mengucap syukur, untuk melayani Tuhan. Semua didiskon nanti.
Hari ini jangan pernah mendiskon Tuhan. Yuk kita lihat satu persatu. Masalah bukan masalah jika tidak dipermasalahkan. Buka Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang, lihat ya, bahwa Allah turut bekerja. Saudara percaya Roma 8 ayat 28 bukan 26. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk apa saudara? Mendatangkan apa saudara? Kebaikan. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup saudara, itu ada Allah yang turut bekerja. Jadi gak usah panik, tenang aja. Hutang kok tambah besar ya Bu Eli, toko tambah suapi, didoakan. Dalam nama Yesus laris, suapi Bu Eli, tambah tidak ada orang Bu Eli, ini gimana? Saudara, hari ini saya ajari berulang kali, iman itu jangan tertuju kepada hasil. Tangkep ya? Kalau iman tertuju kepada hasil, pasti kita semua kecewa. Lihat Bu Erika, doa sembuh malah satu kanker bukan sembuh jadi dua. Doa sembuh bukan dua jadi satu, dua jadi tiga. Doa sembuh tiga bukan jadi dua jadi satu malah jadi empat. Empat minta sembuh jadi lima, lima minta sembuh jadi enam, enam minta sembuh jadi tujuh. Tujuh bukan sembuh masih bawa teman kru lainnya. Penyakit kecil-kecil lainnya. Jujur, iman yang tertuju kepada hasil pasti kecewa. Tapi iman saudara dan saya tertuju pada kemampuan Tuhan. Kalau tertuju pada kemampuan Tuhan, mau 7 kankernya bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Hari-hari ini kalaupun kau tidak lihat hasil seperti saya, Bu Erika, saya berdoa tiap tahun, tiap hari untuk pemulihan. Tapi yang ada bukannya pemulihan, yang ada makin keadaan hidup saya makin sulit saudara. Tapi yang membuat saya tahu iman saya tidak tertuju kepada hasil. Hasil itu selalu saya berkata sama Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Itu yang saya nyanyikan saudara. Saya cuma bilang gini dulu sama Tuhan, Tuhan tolonglah Tuhan. Satu anak aja jangan bonus lagi ya Tuhan. Dalam nama Yesus tutup jangan manak-manak lagi Tuhan. 3 bulan manak lagi, hamil lagi saudara. Jujur. Dan Tuhan tuh cuma ngomong satu hal. Mau anak 1, anak 2, anak 3, anak 1. Lusin solusiku tetap semuanya pasti bisa. Tidak ada yang membatasi antara hari ini utangmu mau 1 digit, sekarang 2 digit. Engkau mungkin mengalami keadaan yang hari ini makin sulit. Satu hal Tuhan berkata, bagimu ini masalah makin besar ketika digitnya berubah. Ketika usahamu makin sepi, buat engkau makin menambah masalah. Tapi bukan buat aku, bahwa segala sesuatu bagiku semuanya tidak ada perkara yang mustahil. Amin saudara. Lihat berikutnya. Mereka yang mengasihi dia, ada kata-kata yang luar biasa, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, garis besar hari ini saudara percaya kenapa kita belajar untuk tenang dalam segala hal? Karena dalam segala sesuatu ada peran Tuhan.
Hari ini apa peran Tuhan kalau Tuhan berkata tenang, nak, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu untuk menggenapi panggilanku, segala sesuatu untuk menyelesaikan rencanaku. Saudara tangkap ya, terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti Allah itu selalu turut bekerja di dalam segala masalah saudara. Tidak usah dilihat keadaan. Itu untuk mendatangkan kebaikan, untuk menggenapi panggilannya, untuk menyelesaikan rencananya di muka bumi. Salah satunya dia pilih saudara dan saya sebagai alatnya. Betapa luar biasanya saudara dan saya jika hari ini engkau terpilih sebagai alatnya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya orang yang ada di dalam masalah besar, orang dunia berkata kasihan deh lu, tapi senyatanya bukan Tuhan. Justru Tuhan berkata berbahagialah engkau jika engkau hari ini jatuh dalam berbagai masalah dan pencobaan. Jadi ini waktunya saya, Bu Erika, saudara semua yang lagi ngalami babak belur dengan masalah, saudara dan saya di mata Tuhan, orang yang berbahagia, yang sedang terpilih untuk melihat kebaikan Tuhan, yang terpilih untuk menggenapi rencana akhirnya dan panggilan hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang pertama hari ini kalau masalah bukan masalah enggak usah dipermasalahkan. Jangan nyalakan masalah, tenang masih ada Tuhan. Tangkap ya. Jangan lagi membesarkan masalah, sudah. Bu Eli enggak punya uang, jangan. Ini contoh orang yang suka membesarkan masalah. Orang kalau tenang itu selalu hidupnya membesarkan Tuhan. Tangkap ya, saudara enggak akan bilang gini, aduh masalahku kok tambah besar. Saudara kalau kita tenang kita pasti berkata, Tuhan di atas hutangku tetap ada Tuhan yang besar. Di atas kankerku tetap ada Tuhan yang besar. Di atas masalah rumah tanggaku tetap ada Tuhan yang besar. Karena kita tahu hari ini Allah itu sedang bekerja. Amin. Hari ini jangan takut. Yang ketiga, lebih-lebih jangan lari dari masalah. Kanker 7, rumah tangga saya proses 15 tahun. Saya tidak memilih untuk lari dari prosesnya Tuhan. Kalau milih lari dari prosesnya Tuhan, tanda tangan cerai selesai. Selesai hidup dengan dunia yang baru. Mungkin banyak orang berpikir selesai suami lama masih ada suami baru. Masih ada cerita kehidupan yang baru, suami yang baru lebih membuat hidup kita bahagia. Siapa yang bilang? Hidup bahagia bukan karena suami baru, rumah baru, mobil baru, semua serba baru, serba enak. Tapi hidup bahagia adalah ketika kita tetap taat dengan apa yang Tuhan mau. Orang tanya, Bu, kamu bahagia enggak? Oh, bahagia. Kok bisa bahagia? Diproses Tuhan bertahun-tahun. Kenapa saya bahagia? Karena saya tahu saya lagi menyelesaikan apa yang menjadi rencana Tuhan, panggilan Tuhan untuk kebaikan buat saya dan seisi rumah saya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya kebaikan buat saya, untuk banyak orang. Kalau enggak, hari ini kalau saya mau cerita hidup saya yang baru, mengejar kebahagiaan di dunia ini, enggak ada yang namanya panggilan PD Victory, panggilan Evangelis Eli Kurniawati, enggak ada saudara. Enggak ada yang namanya hidup mendatangkan kebaikan, menggenapi rencana Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa dikuatkan. Enggak ada. Bu Erika dan saya kalau lari dari masalah selesai sudah. Semua proyeknya Tuhan selesai. Saya bersyukur Victory 17 tahun di Surabaya, itu artinya hidup di dalam air mata saya, jerih payah saya sama Tuhan tidak pernah sia-sia.
Semuanya kalau orang bilang hari ini bahagia jelas. Karena semuanya mendatangkan kebaikan. Satu pintu membuka banyak pintu. Saya tahu panggilan hidup saya bukan ibu sosialita. Hari ini panggilan hidup saya sebagai hamba Tuhan yang mewartakan kebenaran sampai di ujung bumi. Amin saudara. Hari ini yuk semangat saudara. Jangan ngomong loh saya kan tidak bisa apa-apa. Jujur saudara mungkin lebih pintar dari saya. Mungkin Bu Erika lebih punya kemampuan untuk nulis. Bayangin ya orang seperti saya bodohnya aja dipilih Tuhan. Saya ini tidak bisa nulis, tidak suka baca ya. Jelas ngomong belepotan. Pinter juga enggak pernah kerja. Tidak tahu apa-apa. Taunya cuman harga baju, harga tas saya tahu saudara. Itu dunia saya. Jujur, kalau pengetahuannya cuman tahu harga tas yang lagi tren, apa merek, CNN, gosipnya orang. Kira-kira kalau Tuhan pilih, Tuhan tidak mungkin pilih orang Eli Kurniawati. Pasti dipilih orang yang punya sejarah histori, sekolah Alkitab, lulus S1, S2, S3, profesor Alkitab dan sebagainya. Orang yang suka baca, orang yang pinter ngomong, orang yang sudah menguasai dunia bisnis dan sebagainya. Lah tapi kok dipilih orang yang bodoh kayak saya saudara. Jujur, waktu Tuhan pilih saya untuk khotbah, saya lari seperti Yunus. Saya bilang saya tidak mau Tuhan. Sekali-kali saya tidak mau khotbah. Bahkan waktu pertama kali saya khotbah, tanya mama saya. Saya disuruh khotbah pertama kali waktu saya latih khotbah. Khotbahnya di mana pertama kali? Di depan para pemulung, tukang bersih-bersih makam. Waktu pengurusnya bilang gini, Bu, kamu kan selama ini cuman donatur kasih sumbangan. Ayolah Bu, masa ibu cuman setiap bulan datang bagi sembako, beras, gula. Ibu dong sekali-sekali khotbah. Saya pikir ya sudahlah, mumpung pemirsanya ya sama-sama bodoh ya saudara. Kalau salah kan enggak apa-apa ya. Lah kalau orang bodoh yang khotbah terus yang dengar itu orang pinter. Lah saya kan disalahin dalam hati saya. Ya sudahlah Tuhan, oke belajar pertama kali khotbah. Saya mau tes panggilan saya ini bisa enggak. Jujur sudah nyiapin saudara, walaupun saya tahu pemirsanya yang tukang-tukang bersih makam, pemulung ya yang enggak bisa baca katanya. Bu tenang aja mereka enggak bisa baca tulis. Oh ya aman buat saya ya. Saya tetap nyiapin ayat saudara. Saya siapin berlembar-lembar saudara. Saya buka, oh ya sudah, saya sudah. Ternyata khotbah tidak semudah yang saudara bayangkan. Saudara tahu nyiapinnya sudah lama, mungkin berjam-jam. Waktu saya khotbah saya baca karena memang enggak tahu khotbah gimana ya. Saya baca ayatnya, terus saya kesaksian dikit-dikit. Sampai ke menit 14 mau 15 itu sudah pengulangannya 2 kali saudara. Dari halaman terakhir saya balik lagi gitu. Loh redek saya. Pengulangan lagi. Daripada saya yang disuruh turun, saya tutup duluan. 15 menit saya tutup, sekian khotbah saya. Saya turun, pengurusnya malah ngomong gini, Bu, selamat khotbah tercepat yang saya pernah dengar. Alhamdulillah Tuhan. Jujur saudara. Enggak gampang saudara. Saya bilang, oh Tuhan saya enggak mau Tuhan. Ternyata enggak mudah yang saya bayangkan. Tuhan bilang khotbah. Enggak mau Tuhan. Banyak pengkhotbah yang Tuhan bisa pakai. Jangan pilih saya Tuhan. Kalau suruh kesaksian oke lah Tuhan oke. Tapi kalau khotbah jangan Tuhan. Tapi beberapa saat Tuhan tetap kasih panggilan buat saya. Khotbah. Dari situ saya taat saudara. Dan saudara lihat kalau hari ini saya bisa berkhotbah sampai tahun ini tidak pernah berhenti. Semua itu hanya bonus karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saya juga bukan berubah jadi pinter saudara. Tapi saya berubah jadi orang yang taat sama Tuhan.
itu modal yang membuat saya bisa dipakai Tuhan. Makanya jangan menyepelekan arti ketaatan. Makin taat, makin banyak kepercayaan Tuhan. Makin taat, makin banyak berkat yang Tuhan titipkan buat saudara dan saya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan menyalahkan masalah, jangan membesarkan masalah, jangan lari dari masalah. Karena masih Tuhan berdaulat. Amin. Sesusah-susahnya orang benar, dia tetap alfa dan omega. Selalu pintu itu akan terbuka pada waktunya. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satu kuasa yang bisa menutup. Berikutnya, satu poin kita selesai. Van boleh maju ke depan. Roma 8 ayat 35. Masalah itu untuk dijalani. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya pedang. Artinya gini, kalau saudara ngalami salah satu, mungkin saudara hari ini tertindas, saudara ngalami kesesaan, saudara lagi ngalami kelaparan karena uang sudah benar-benar minim, sampai ada bahaya. Tuhan tetap bilang gini, jalani aja. Karena ndak ada loh yang bisa memisahkan kamu dari kasihku. Tangkep ya pesan ini. Saudara, semakin saudara sesali, saudara ndak akan lihat kasih Tuhan tiap hari di tengah masa bahaya, pedang, kemiskinan, kesesakan. Hari ini Tuhan tetap berkata, nak jalani. Karena ndak ada yang bisa mencuri hidupmu dari kasihku. Artinya Tuhan bilang gini, jalani. Kasihku tidak akan pernah terlambat untuk memberkati orang benar, menjagai biji mataku. Tidak usah lihat masa lalu. Yang sudah terjadi biarin aja. Jalan ke depan, lihat. Kasihku tiap hari menyertai engkau, pasti tiba sampai di garis akhir. Tangkap saudara. Berikutnya Yesaya 41 ayat 10. 2 ayat ini akan jadi rangkuman saya. Ya, kalau saya lagi lowbat, saya ingat 2 ayat ini. Saya bilang, Tuhan, Eli Kurniawati tidak pernah lepas dari kasih Tuhan. Ayat ini yang berkata, yuk pemain musik, janganlah takut. Nah ini ada lagunya, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini apa saudara? Allahmu meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Engkau akan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa saudara? Membawa apa? Kekalahan, kehancuran? Enggak. Waktu kita jalani, ayat ini berkata gini. Kasihku tetap ada, jangan takut, jalani aja. Aku menyertai engkau. Lewat api tidak akan bakar hidupmu. Api mau 7 kali lipat panasnya, orang dunia mati. Saudara lihat ya, waktu Sadra Mesa Abednego mau masuk dapur api. 7 kali lipat. Yang ngusung jalan di pinggirnya mati. Itu gambaran orang dunia jalani api hari-hari ini. Mati semua. Tapi buat Sadra Mesa Abednego, dia tidak jalan di tepinya, dicemplungin. Dimasukkan hidup-hidup, itu pun tidak mati saudara. Hari ini saudara jangan sesali jalani. Tuhan lagi gandeng setiap orang benar. Dia peluk saudara dengan kasih. Dan dia berkata gini, jangan noleh ke belakang nanti seperti istrinya Lot. Tapi jalani membawa pada kemenangan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama. Yuk buka PowerPoint-nya. Hari ini 3 hal buka PowerPoint. Bagaimana masalah bukan disesali tapi untuk dijalani, buka PowerPoint-nya. Yang pertama, jangan panik sebab tidak ada yang bisa pisahkan saudara dari kasih Kristus. Jangan takut. Tuhan berkata berulang kali, aku menyertai engkau lewat dapur api, lewat sungai, engkau gak akan dihanyutkan. Lewat hadapi debt collector, tenang aja, Tuhan gak akan memalukan hidupmu. Jangan bimbang sebab Tuhan pasti meneguhkan, menolong saudara ketika saya menjalani hidup. Sampai enggak di waktu tanda titik. Titiknya pasti apa saudara? Happy ending. Yang terakhir, yuk kita lihat. Kalau sudah terakhir senang ya saudara. Masalah adalah masalah
sadarkan langkah hidupmu. Buka Ayub 23:10, kita tahu Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku supaya timbul seperti emas. Saudara, hari ini percayalah, masalah itu masa Allah sadarkan langkah hidup. Karena selama ini ujian kita ini bukan, orang benar itu banyak topeng rohani. Sekalipun saya pelayanan belum tentu di hadapan Tuhan, saya dan saudara saya jauh lebih baik, tidak menuntut. Kalau hidup saya berkhotbah masih banyak pakai topeng rohani, kepalsuan, apa yang saya bisa khotbahkan saya tidak bisa lakukan. Maka disitulah saya sama saja menipu diri saya di hadapan Tuhan. Apa artinya saya seorang yang rohani, tapi di mata Tuhan rohani KW1, di Mangga 2 banyak itu ya. Kualitas 1, kualitas 2, mau kualitas super duper. Biarpun di mata dunia kita kualitasnya terlihat hebat ya pelayanannya, tapi Tuhan lihat kita KW-nya cuman KW super duper, itu di mata Tuhan sama aja orang Kristen topeng rohani. Imitasi, palsu. Tuhan berkata, aku gak mau kenal yang palsu-palsu. Sekalipun engkau berkata, aku ini kualitas yang super Tuhan. Aku sudah khotbah puluhan tahun. Aku sudah KKR besar-besaran. Aku sudah bangun gereja. Tapi Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal orang yang imitasi sekalipun kualitasmu di mata dunia. Makanya orang yang kaya sama orang yang miskin, Lazarus hidupnya sangat tragis. Tapi Lazarus dapat VVIP-nya Tuhan di pangkuan Abraham. Hari ini jangan kejar posisi dunia. Karena dunia itu tidak bisa beri kebahagiaanmu selamanya. Tapi hanya Tuhan yang bisa beri kebahagiaan kita selamanya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Mazmur, buka Yesaya 48 ayat 17. Hari ini Tuhan itu cuman jalan hidup. Yang Tuhan izinkan itu supaya kita dimurnikan. Yang tadinya imitasi dibuka topengnya semua. Dibongkar semua. Semua lagi dimurnikan supaya jadi orang Kristen bukan hanya hebatnya khotbah, hebatnya sumbang uang, hebatnya orang Kristen hari ini bisa bawa jiwa-jiwa. Tapi justru kita mau semua hebat di mata Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang apa saudara, enggak enak saudara? Mengajar engkau, yang tadi dimurnikan, ini diajar. Mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Buka 3 hal. Hari ini yuk, masalah itu enggak usah takut. Tuhan berkata, enggak usah takut. Enggak usah takut. Ini cuman masa-masa di mana Allah itu nyadarkan, ini loh langkah hidupmu ini salah. Dikoreksi. Sudah nyimpangnya terlalu lama, balik. Keenaan zona nyaman, balik. Terlalu terbuai dengan berkat dunia, balik. Supaya ini kita dikembalikan kepada jalan kehidupan. Yang sempit, sesak, susah, tidak apa-apa. Timbulnya seperti emas. Bukan KW lagi. Tangkap ya. Yang kedua, jalan yang memberi keuntungan. Keuntungannya apa? Mengubah karakter kita, buah roh, dan kita masuk dalam rencananya. Makanya Tuhan menghajar saudara itu untuk supaya kita jalan yang memberi keuntungan. Yang ketiga, jalan yang ditempuh itu jalan jadi pengikut Kristus. Kita ini dipaksa Tuhan jadi saksi Kristus, terang dan garam dunia, jadi calon mempelai Kristus. Ingat loh, posisi kita ini kaya pun jangan sampai orang kaya tapi tidak jadi saksi Kristus, malah jadi saksinya iblis. Makin kaya makin jahat Bu Eli, makin kaya makin sombong Bu Eli. Jujur,
Hari ini semua lagi dikoreksi, jangan nyalain keadaan, enggak usah sudah. Siapkan bejana hatimu, terima firman, katakan ini aku Tuhan, aku siap dikoreksi. Supaya ketika aku pulang ke rumah Bapak, aku tahu hidupku layak. Sudah banyak benih yang aku tabur lewat saksi Kristus, garam terang dunia. Dan hari ini aku calon mempelai Kristus yang layak. Apa artinya saudara kaya kalau saudara bukan calon mempelai Kristus? Kita semua dikatakan enyahlah itu. Yuk bangkit berdiri. Hari ini saudara pulang bawa sesuatu paradigma yang dirubah. Tidak usah banyak mempersalahkan keadaan. Tidak ada yang salah kok dengan keuanganmu yang sampai hari ini belum pulih. Tidak ada yang salah bisnismu yang masih gonjang-ganjing. Tidak ada yang masalah dengan penyakit yang hari ini Tuhan belum buka apapun jalan. Tidak ada masalah dengan pasangan hidupmu yang masih punya masalah. Tapi hari ini Tuhan berkata, masalah itu hari ini tidak usah dijadikan masalah. Masalah itu bukan masalah lagi. Masalah itu bukan untuk disesali, tapi untuk dijalani. Masalah itu masalah hari ini. Lagi sadarkan langkah hidupmu. Pulang dari tempat ini, bangkitkan semangat. Amin. Tidak usah lihat keadaan, nikmati aja. Maka kita akan lihat karya Tuhan yang terbesar. Yuk kita nyanyi satu lagu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, Terima saudara, kemenangan, terima kemenangan dari kemenangan bersama Tuhan. Aku punya Jangan lihat keadaanmu yang besar, tapi lihat ada Tuhan yang besar di balik semua fakta hidup. Tidak usah menyalahkan keadaan ini, tapi lihat ada Tuhan yang besar yang sedang pegang hidupmu. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Dan lagi aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima Semangat menerima kemenangan. Kami bersemangat Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku punya Tuhan yang katakan, angkat tangan saudara, katakan Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan segalanya dalam hidup saya. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima, terima saudara, terima. Ada kemenangan yang Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Ku terima sekarang. Ku terima. Sekali lagi ku terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapak. Kami sudah bersepakat menerima kemenangan. Kami tidak perlu menyalahkan keadaan lagi. Kami nggak perlu lihat masalah, karena masalah bukan masalah Tuhan. Masalah bukan untuk disesali tapi dijalani. Masalah adalah masa Allah sadarkan langkah hidup kami. Kami mau Tuhan seturut dengan apa yang Kau mau.
Biar setiap kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu hari ini. Berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan hari ini. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati setiap kami Bapak. Kalau sebentar juga Tuhan kami mau memberi persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi. Berkati Erika dalam segala hal Tuhan. Kekuatan-Mu terus mengalir sampai dia menyelesaikan pertandingan. Sampai di garis akhir. Dia keluar sebagai lebih dari pemenang. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata